Baik. Pertama saya mau tanya dulu nih ke Pak Cah. Di sini kan banyak tadi ya sudah saya kenalkan satu persatu ya Pak Cah. Di sini ada Pak Arif dan juga Bu Eni, ada Bu Ida dan ada Mbak Dija dan Mas Atin. Mungkin di sini uh, Pak Cah sih bisa mengenalkan terlebih lanjut kembali Pak Cah tentang bagaimana kenapa mereka ini dihadirkan dan apa korelasinya Pak Cah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian, pertama saya merasa sangat berbahagia. Eh, kita buka acara sore hari ini dan ada 115 teman-teman yang sudah bergabung ya di ruang Zoom kita. Dan sebagian yang lain lagi nanti akan bergabung melalui YouTube. Eh, Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini. Dan perlu saya kenalkan di sini ada kalau Bu Ida Nurella tadi sudah dikenalkan ya, itu istri saya. Lalu ada Mas Arif Hadi dan Mbak Eni yang di ruang Zoom ini satu kotak berdua itu. Coba Mas Arif bersuara biar naik ke atas. Assalamualaikum Mas Arif, Mbak Eni. Waalaikumsalam Nah itu ya, yang ya. satu ruang Zoom berdua itu. Sehat-sehat ya Mas Arif, Mbak Eni? Alhamdulillah. Sehat. Jadi Mas Arif dan Mbak Eni ini kita hadirkan, saya tidak ngomong di publikasi itu untuk kejutan ke teman-teman sekalian, ini adalah besan saya ya, yang mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini ikut hadir pada saat acara pernikahan putri saya, Khadijah, dan Mas Amar Fatin Sabili, Mas Atin yang juga hadir di ruangan kita kali ini. Jadi kita nanti akan ngobrol karena tema kita pada kesempatan kali ini apakah dari kenalan sampai pelaminan itu cukup sebulan. Nah, salah satu contoh yang kita akan bedah itu adalah pernikahannya Mas Atin dengan Mbak Dija ya. Ini kebetulan keduanya tidak satu ruang Zoom karena satunya di Singapura, satunya di Jogja ya. Jadi Mbak Dija lagi liburan di Jogja karena sakit ini, jadi belum bisa kembali ke Singapura. Mudah-mudahan segera sehat. Lalu Mas Atin karena tugasnya dia harus segera pergi ke kampus sehingga pada saat kemarin Lebaran itu cepat-cepat pulang duluan karena harus segera kembali ke kampus gitu ya. Nah ini yang nanti kita akan jadikan obrolan bagaimana dulunya proses pernikahan ini dimulai gitu ya. Dan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Contoh-contoh seperti yang nanti akan kita bedah ini banyak ya, bukan hanya Mas Atin dan Mbak Dija. Banyak banget yang seperti itu. Tadi waktu saya share publikasi ini di berbagai grup, banyak yang komen, oh saya juga sama Pak, saya juga bahkan nggak sampai sebulan, saya cuma sepekan, saya cuma 2 pekan, nah gitu-gitu ya. Jadi ini menjadi ternyata banyak contoh-contoh seperti itu dan nanti bisa kita dialogkan. Jadi teman-teman sekalian, ini sore hari ini kali ini dengan host Mas Amar kita akan berbincang. Saya hadirkan besan saya dan kemudian nanti biar teman-teman mengetahui bagaimana sih sebuah proses pernikahan itu dilakukan gitu ya, dari perspektif orang tua maupun dari perspektif anak yang akan melakukannya itu. Makanya kelas bimbingan pranikah yang batch sekarang ini itu kita berharap eh, akan ada dialog antara orang tua dengan anak di bimbingan pranikah itu. Jadi kami hadirkan juga orang tuanya, kami hadirkan juga anaknya gitu ya, supaya kemudian semuanya punya persepsi yang sama untuk menuju pada pernikahan itu gimana dalam tinjauan orang tua maupun bagaimana dalam tinjauan anak-anaknya. Begitu Mas Omar. Jadi kita hadirkan mereka supaya ceritanya itu nanti kalau cuma Pak Cah yang cerita dikira ngarang-ngarang gitu ya. Ini biar kemudian semuanya bisa ikut menceritakan gitu. Begitu, Mas Amar. Baik Pak Cah, terima kasih Pak Cah. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya, sekarang mungkin ke Bu Ida ya, gimana awal mulanya nih proses perkenalannya, gimana kok bisa bertemu ya, tiba-tiba bertemu satu dari Singapura, satunya dari Jogja, ini kok bisa berkenalan, bagaimana proses ceritanya? Silakan Bu Ida. Iya, baik. Terima kasih Mas Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sapa dulu pisan saya tercinta Bu Eni dan Pak Arief yang jauh di Muara Enim, pernah kita kunjungi saya sampai Muara Enim insya Allah. Ya, dan saya sedang tidak bersama Pak Cah karena barusan ikut acara Syamil Quran ya, jadi proses selesai acaranya ini. Baik, tentang sebuah proses pernikahan ya, utamanya kalau sudah kasusnya sekarang adalah antara Atin dan Atina. Antara Atin dan Atina Sabila Khadijah ini memang merupakan anugerah atau karunia Allah begitu. Bukan, saya kira bukan karena settingan saya atau settingan Bu Eni, Pak Arief begitu ya. Ini adalah skenario dari Allah dan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tentu ini adalah kumulasi dari usaha-usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh kita semuanya. Jawaban dari doa-doa saya, doanya Pak Cah, doanya Dija, doanya Mas Atin, doanya Bu Eni, doanya Pak Arief, dan juga mungkin doa sahabat-sahabat yang secara tidak langsung mendoakan kebaikan bagi kita semuanya, dan ternyata dipertemukan dalam sebuah skenario yang indah ya dengan pernikahan ini. Dan bagaimana awal mulanya? Jadi Allah telah mengatur bahwa pada Lebaran tahun kemarin, qadarullah, keluarga Bu Eni silaturahim ke rumah kita di Mertosanan tanpa Mas Atin ya, dan Mas Atin. Jadi informasi lengkap kecuali Mas Atin karena beliau tidak cuti, jadi beliau masih di Singapura. Semuanya datang kecuali Mas Atin. Dan kami juga menemui dengan beberapa anggota keluarga kecuali Dija. Dija juga tidak datang. Tidak keluar tepatnya karena sibuk di belakang. Dan itu pun tidak ada pembicaraan sama sekali tentang proses pernikahan ya. Nah, qadarullah setelah ketemuan biasalah ya ngobrol-ngobrol. Kalau ibu-ibu itu bukan hanya ketemu di forum langsung, tapi biasanya di belakang layar masih lanjut WA-WA-an gitu. Nah, disitulah nanti Bu Eni punya versinya sendiri ya. Terus tiba-tiba apa ya, kita bisaran aja ya gitu kan. Terus lah mana anakmu, lah mana anakku gitu kan. Ya begitu, dan kita melihat lah ini kan beda usia nih gitu, apa mau gitu ya. Ya kali-kali ya coba aja biodatanya coba. Begitu aja sebenarnya. Dan itu menurut saya bukan lintasan yang tiba-tiba, itu Allah yang menuntunkan. Mengapa Bu Eni jauh-jauh dari Palembang mudik itu menyempatkan mampir ke rumah kita ya. Padahal beliau biasanya melintas saja, tidak pernah mampir. Pada kesempatan itu qadarullah Allah membelokkan untuk mampir. Qadarullah juga setelah itu kita ada peristiwa yang Bu Eni tahulah gitu ya, yang menyebabkan ide untuk apa kita besaran aja ya gitu. Seperti itu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau tema kita ini sebulan apakah cukup, ya memang proses itu bisa secepat mungkin, bahkan ada yang sehari atau mungkin berapa jam aja. Tapi yang tidak terlihat dari proses itu adalah persiapannya ya. Kami sekeluarga telah melalui perjalanan yang panjang, nanti biar Mbak Dija yang cerita ya panjangnya seperti apa gitu dalam proses untuk akhirnya sampai di pelaminan. Itu jalan yang panjang ya, dengan ikhtiar-ikhtiar baik bumi baik langit gitu ya, ikhtiar seperti itu, sehingga akhirnya sampai pada titik kesiapan yang ketika kemudian dia ridho, Umi aku siapa dicarikan Umi, monggo silakan aja gitu. Itu tentu bukan proses yang sederhana, bahwa seorang anak rela menyerahkan urusan perjodohannya pada orang tuanya, ikut arah orang tuanya. Ini adalah proses yang dilalui bersama. Jadi ada fase-fase yang tidak dilihat ikhtiarnya oleh orang lain, tetapi tentu kita secara internal sebagai sebuah keluarga, ibu anak, bapak anak, itu ada ikhtiar yang kita lakukan. Dan tentu saya juga melihat pada diri anak saya sendiri, dia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh ya, membaca buku, ikut kelas, minta doa restu ya, ya kelakonilah gitu ya, ya sedekah ya sebagainya gitu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya jalan kita itu bukan hanya semata-mata ketika mendapatkan biodata dan ta'aruf, bukan itu. Tapi sebelum itu sebenarnya langkah-langkah kemudahannya sudah ditempuh untuk memudahkan langkah itu sendiri. Tentang timingnya di usia berapa itu Allah yang berhak menentukan ya. Dan tentang siapanya yang dihadirkan Allah pada kita itu seperti undangan yang kita sebarkan. Undangan yang kita sebarkan melalui doa-doa kita, melalui pertemanan kita, melalui
aktivitas yang kita pilih ya, melalui simat kita ya, melalui hobi kita dan sebagainya, itu ternyata undangan itu sampai juga pada Mas Atin karena mereka berdua itu dipertemukan oleh bebek dan kucing juga. Jadi ya ada gimmick-gimmicknya gitu ya. Ada sisi-sisi lucunya, tapi juga ada sisi hakikinya yang versinya Mas Atin yang saya sampai tanya. Nanti Mas Atin bisa menyampaikan ya, kenapa mau sama Dija? Kamu tuh S3, Dija S1 misalnya gitu ya. Atau Dija kenapa mau sama Atin? Mereka punya jawaban mereka sendiri yang ada yang sifatnya hakikat, ya ada mungkin sifatnya juga lucu-lucuan gitu ya. Tapi saya yakin ini semuanya skenario Allah ya, Mas Amar maupun semua peserta yang lain. Kalau kemudian kita tidak berhak mengklaim bahwa karena rekayasa saya sama Bu Eni atau dua orang tua lah mereka bertemu, bukan. Allah yang kemudian memberikan jalan-jalannya, kami hanya mengikhtiarkan sebagai orang tua, mencarikan jodoh terbaik untuk anak kita, mencari pisan yang baik dan sebagainya. Mungkin itu Mas Amar dari saya. Sudah 8 menit belum ya? Kalau belum, ya, kasihkan yang lain aja. Terima kasih. Mohon doa untuk kebaikan kita semuanya dan pada teman-teman yang hadir di kali ini, kalau yang orang tua ya, kami pasti juga punya stok juga ya, masih ada 3 anak yang lain lagi yang bisa pesanan lagi. Bu Eni juga masih punya stok banyak, jadi bisa menjadi cerita-cerita baru bagi kita semuanya. Undangan-undangan begini layak kita sebarkan agar orang-orang baik bertemu dengan orang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya masih belum 8 menit ya Bu Ida, jadi bisa ditambahkan sedikit lagi mungkin dari Bu Ida. Gimana memulai pembicaraannya? Gimana caranya mempersiapkan Dija itu untuk mulai pembicaraan tentang pernikahan? Iya, kalau pembicaraan tentang pernikahan itu agak panjang ya sebenarnya. Karena ketika dia mau lulus aja, saya setiap anak yang mau lulus kuliah itu sudah saya prologi gitu. Kamu harus mempersiapkan diri, atau ketika mereka lulus sudah saya prologi. Jadi pada saat dia lulus kuliah pun saya sudah memulai pembicaraannya, hanya tentu ya begitulah ya anak-anak sekarang itu. Karena masih belum siap, muntir-muntir dan sebagainya. Sampai akhirnya ada fase di mana kita sudah sepaham gitu ya, sepaham tentang seperti apa kriterianya, kapan waktunya gitu ya, kesiapannya ini sudah pada sepaham. Maka pada saat seperti itu lebih mudah bagi kami sebagai orang tua untuk ini loh ada calon dan sebagainya. Dan ada satu clue yang dia bisa mintakan ke saya adalah Umi, Abi silahkan carikan aku, tetapi libatkan aku dari awal gitu. Libatkan dari awal, jangan dijebak lah itu ya, tiba-tiba kenalan, tiba-tiba dilamar, jangan seperti itu. Tapi libatkan aku dari awal sehingga aku bisa ikut berikan. Nah, itu kami pegangi sehingga saya sering saya menyampaikannya ini ada seperti ini, kalau kamu mau kita terus, kalau enggak gitu. Ya aku pelajari gitu. Dan pada saat proses dengan Mas Atin ini, qadarullah Allah bimbing ya, sehingga hanya hitungan hari ya, aku pertimbangkan, kemudian istiqoroh kali gitu, hitungan hari dia langsung oke gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk dijajaki lebih lanjut. Jadi pembicaraannya ya adalah pendekatan jalan dari hati ke hati ya. Makanya saya sering menyampaikan ketika orang tua itu kadang mubeng-mubeng atau bingung ya tentang mencarikan jodoh anaknya, ya dekati dulu anaknya. Sambung dulu sambungan hatinya dengan anaknya sehingga mereka terbuka, mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, pemikiran mereka, ya jangan sampai orang tuanya mubeng-mubeng lewat orang lain dan sebagainya untuk bicara dengan anaknya, langsung aja dengan anaknya sendiri ya, dengan bahasa-bahasa yang, karena itu anak kita sendiri, yang lahirin kita sendiri, masa orang lain lihat orang lain ya. Tentu harusnya sambungan hatinya akan lebih kuat kalau kita sendiri yang melakukan. Ya doa, dikuatin doanya Mas Amar, minta sama Allah agar diberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat begitu ketika bicara dengan anak. Begitu Mas Amar. Ya itu caranya ini ya, berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak ya, Widaya, dari caranya untuk memulai pembicaraan dengan anak. Sekarang pembicaraannya bukan dengan anak nih. Sekarang ini bagaimana nih? Saya lanjut ke Pak Arif dan Bu Eni ya. Ini bagaimana mulai pembicaraannya dengan Bu Ida ini tentang jodohnya Mas Ahdin ini? Gimana ceritanya ya? Tiba-tiba bisa ngobrolin tentang jodoh. Baik ya. Terima kasih Mas Amar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah ini sebuah keberkahan bagi kami ya, bisa dicemplungkan gitu ya dalam sebuah forum yang luar biasa ini, dan kemudian mengingatkan kembali pada kami tentang peristiwa 1 tahun yang silam ya Bu Ida ya, persis lah tanggal sekitar tanggal 6 tanggal 7 lah saya tuh mampir ke rumah Bu Ida. Memang Masya Allah seperti yang disampaikan oleh Bu Ida tadi, bahwa ini semuanya adalah jalan Allah ya, qadarullah. Kalau berbicara tentang bagaimana kok bisa, mungkin nyambungnya tuh perjalanannya tuh agak kalau mengulik itu sebenarnya saya tuh sudah melihat, saya sudah sempat menggendong Mbak Dija itu waktu kecil. Jadi ketika beliau baru lahir sangat imut gitu, cantik banget gitu ya, Masya Allah, dengan Mbak Aska, Mbaknya tuh yang di sampingnya, dibawa Bu Ida dan Pak Cah itu ke sebuah forum, waktu itu ada pertemuan gitu ya di As-Solihah, gitu, majalah As-Solihah tahun 1990 berapa ya, 92, 93-an, 93-an ya mungkin ya. Jadi 93 atau ya, 94 ya, karena dia lahir 93 Desember ya. Iya, 94 berarti ya. Saya sudah hampir lulus, saya sudah hampir keluar dari apa namanya, dari Jogja gitu ya waktu itu. Jadi tapi saya sempat gitu gendong menimang Mbak Dija waktu kecil gitu. Dan Masya Allah gitu ya. Jadi kemudian juga perkenalan saya dengan Wida itu kan juga karena tersambung ya oleh beberapa hal itu sesama, karena saya diajak Bu Ida untuk bergabung jadi mentor di kelas menulis CCA dan segala macam. Tetapi Masya Allah belum pernah ketemu setelah sekian puluh tahun gitu ya. Belum pernah ketemu sampai akhirnya kami bertemu itu pun pertama kalinya ya ketika tahun kemarin, setelah 20 tahunan lebih gitu ya, tidak pernah bertemu. Dan itu pun juga sekedar mampir karena saya diprovokasi dalam tanda kutip ya, diprovokasi teman-teman sesama penulis gitu ya, ayo gitu ya mampir, kalau ke Jogja mampir itu ke Bu Ida gitu ya. Dan ketika foto saya bersama keluarga Bu Ida setelah pasca kami itu halal bihalal gitu ya, foto di depan rumah Paca, itu pun saya pamerkan niatnya itu ya. Saya pamerkan pada teman yang sudah memprovokasi saya kapan gitu main ke rumah Bu Ida. Ternyata kodarullahnya foto yang seharusnya saya kirimkan pada teman saya itu ternyata salah kirim ke teman saya yang lain. Dan teman saya yang lain yang tidak tahu menahu bahwa saya sedang, mohon maaf ya, dalam tanda pamer gitu, saya sudah ketemu Bu Ida, itu menanggapinya dengan cara yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Dia bilang begini ketika lihat kami berombongan gitu ya, berdua keluarga besar, dia ngomongnya gini, mau besanan ya dengan Pak Cah. Nah, kalimat mau besanan dengan Pak Cah itulah yang kemudian iseng gitu ya, saya screenshot ke Bu Ida dan kemudian saya bilang, Bu Ida, ada nih yang menduga, yang doain kita besanan gitu. Dan Masya Allah ya, semuanya betul-betul jalan Allah gitu ya. Dan yang dari awalnya hanya iseng, hanya pamer, ya sekedar ini aja ya, apa namanya, kegiatan yang mungkin tidak terlalu serius ya, dalam hal ini tidak ada nyambungnya sama sekali dengan konteks perjodohan, itu ternyata disambut dengan, direspon dengan yang hangat gitu ya, responsif gitu ya. Kata Bu Ida, ayo kita bisa gitu dan segala macam. Itu kemudian membuat saya, kok gitu ya. Terus sampai mungkin kalau kata anak muda sekarang, ayo siapa takut gitu. Jadi ketika ditantang gitu ya, dengan peluang, dibuka peluang seperti itu, kemudian saya menjawab ayo gitu ya. Dan kemudian ya begitulah gitu ya, Bu Ida kemudian istilahnya memperkenalkan ada putrinya yang siap untuk menikah dan segala macam. Dan Masya Allah, dan ketika itulah yang kemudian membuat saya itu berani ya untuk merespon. Dan tentu saja sepanjang perjalanannya itu, sepanjang perjalanan ngobrol-ngobrol ala emak-emak gitu ya, yang ala emak-emak, yang ini terus terang ini bukan sekali aja gitu ya, obrolan seperti ini, kita menjodohkan si A dengan si B ini kan sering ya. Karena anak saya laki-laki sebelumnya yang sudah menikah duluan itu juga sering juga, yuk kita besanan yuk gitu, mungkin sama teman saya gitu ya, atau itu sama ini yang salingnya sekedar ini aja. Tetapi kemudian Masya Allah ya, dari yang sekedar guyonan tadi kemudian jadi serius, kemudian ini, dan ketika CV atau biodata Mbak Dija ini sudah di tangan dan kemudian saya sampaikan kepada si anak saya, si Atin, reaksinya luar biasa. Dia kaget gitu ya, wow gitu ya, kaget. Mengapa? Karena sama sekali tidak menduga.
Pak Cahyadi yang saya tahu ini adalah salah satu tokoh yang dikagumi oleh anak saya, si Atin. Nanti Atin boleh cerita tuh gimana dia. Dan kemudian buku-buku serial Wonderful itu, buku-buku saya tuh diboyong ke Singapura dan selama ini dibaca oleh si anak saya untuk persiapan. Dan juga persiapannya sebelumnya adalah dia juga mengikuti kelas pranikahnya Pak Cah waktu itu yang sekitar 2 bulan ya Pak Cah ya. Dia ikut kelas itu. Dan juga kalau dengan Pak Cah dia juga mengenal tuh karena memang pernah menjadi penghubung mediasi untuk Pak Cah itu menjadi narasumber webinar di perkumpulan mahasiswa di Singapura gitu. Jadi kalau dengan Pak Cah itu sudah ibaratnya tuh sudah familiar gitu, sudah inilah dekat secara ini ya, secara hati gitu. Tetapi ini putrinya gitu kan. Jadi kan sesuatu yang wow, sangat mencengangkan gitu ya, dan nyaris dia tidak percaya gitu ketika biodata putri Pak Cah itu ada di tangannya gitu. Dan Masya Allah gitu ya, ternyata dalam perjalanannya gitu ya, kemudian ya sudah akhirnya disambung dengan Zoom keluarga gitu ya, memperkenalkan 2 keluarga, dan kemudian dilanjut dengan kita bikin WA group, disitulah gitu mulai intensif, mulai perkenalan, mulai lebih mendalam. Kalau ditanya tentang kendala, ya tentu saja ada, mengingat jarak ya, satu di Singapura, satu di Jogja, sementara kami di Palembang gitu ya, kendala itu ada. Apalagi ditambah dengan bahasa tulisan gitu ya, bahasa WA itu kan kadang-kadang tidak tuntas ya, tidak mencerminkan apa yang kemudian ingin digali dan segala macam. Sempat juga sih ada beberapa miskom gitu ya, beberapa bab gitu ya, beberapa tema yang kemudian menerbitkan gitu ya. Aduh ini gimana ya, dia sempat tanya si Fatin pada saya, Mi ini gimana dong Mi, gimana gitu ya. Dan kemudian Masya Allah gitu ya, dan sempat juga gitu ya menimbulkan sedikit keraguan gitu ya, bisa nggak kira-kira nanti 2 pribadi ini bersatu gitu, karena memang dua sosok yang sama-sama betul-betul gitu ya, betul-betul tidak tahu menahu, tidak pernah ketemu dan hanya difasilitasi oleh forum WhatsApp gitu. Dan Masya Allah gitu ya, ternyata setelah kita tempuh langkah berikutnya, kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu secara offline gitu. Si Fatin datang dari Singapura, kemudian kita berkumpul di Jogja. Masya Allah gitu ya, ternyata gitu ya, kalau kata Atin ini obrolan yang hanya sekian jam gitu ya, sekian jam itu ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan chat di WhatsApp yang berhari-hari. Ternyata lebih efektif. Dan Masya Allah itu kemudian menganulir ya segala keraguan. Kemudian ada sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada tuh kemudian jadi luruh gitu ya. Jadi alhamdulillah, dan bahkan akhirnya hanya dalam jangka waktu berapa jam itu ya? Pukul 8 ngobrol ketemu pukul 12 siang, si Fatim sudah memutuskan untuk lanjut gitu ya, dan kemudian dengan lamaran gitu pada malam harinya yang sempat membuat kami ini kebingungan gitu ya, kelabakan karena tidak ada persiapan apapun untuk melamar Mbak Dija gitu ya, termasuk harus membeli cincin mendadak gitu ya, membeli seragam karena kami nggak pakai baju batik, jadi kami harus beli baju batik dulu gitu. Beli Kemudian bakso. bakso penuh kenangan ini ya. Kemudian menghadirkan kakak-kakak gitu, menghadirkan Pak De Budenya dari Kebumen yang kemudian udah ditodong untuk ayo beli ini beli itu gitu ya. Pokoknya hari itu juga itu hanya dalam jangka waktu sekian jam gitu, kemudian terlaksanalah proses itu tadi ya, proses khitbah, dan kemudian dilanjutkan dengan untuk persiapan akad nikah. Nah, dari cerita kisah itu ya Mas Amar gitu ya, tentang Masya Allah campur tangan Allah itu luar biasa. Apalah arti sebuah skenario, kan toh saya pun juga sudah pernah menskenario seperti ini pada anak saya yang lain dengan dengan kasus yang lainnya, tapi ternyata yuk sematang apapun skenario kita ya, tapi kalau Allah belum berkehendak tidak. Tetapi ini hanya dalam waktu berapa jam saja sudah akhirnya terjadi ya, kemudian sampai pada tahap sudah pada tahap lamaran. Jadi Masya Allah ya, jadi betul-betul ketika kita sudah memasrahkan itu semua gitu, sudah menyampaikan itu semua pada Allah sang pembuat keputusan, waktu itu saya sudah pasrah banget, pokoknya ya Allah kalau memang ini terbaik jodohnya dilancarkan, dan kalau itu memang belum gitu ya, maka Insya Allah masing-masing akan digantikan dengan sosok yang lebih baik lagi bagi mereka masing-masing. Rupanya Allah meridhoi ya semua itu. Nah seperti itu kisahnya di belakang gitu ya.
di belakang kisah apa ya, kisah bagaimana singkatnya waktu itu, dan kemudian ternyata betul luar biasa skenario Allah. Baik, itu Mas Amar cerita saya. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama Bang Hendy ya. Insya Allah luar biasa ya kisahnya ya. Betapa menginspirasi ya insya Allah bagi kita semua, terutama mungkin bagi pasangan-pasangan di sini yang masih belum menikah. Betapa cepatnya ya kita bisa dipertemukan dengan jodoh, dan kita tidak akan pernah tahu. Baik, mungkin kita lanjut ke Pak Arif ya. Pak Arif, Mas bagaimana? Semar, sebentar ya. Ya, Ini Pak ya. kita jeda sedikit. Ini peserta kita sudah 213 yang masuk ruang Zoom. Mbak Mufid akan masuk sebentar untuk menyampaikan informasi kelas untuk teman-teman sekalian. Siapa yang pengen bergabung dengan kelas bimbingan ya, masih dibuka. Maka Mbak Mufid dipersilakan untuk menyampaikan informasinya. Baik, terdengar jelas ya Pak Cah? Ya, oke. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, dan mungkin teman-teman ya semuanya. Di sini saya mewakili dari panitia atau penyelenggara acara mengucapkan selamat datang kepada para peserta kelas pranikah Before We Get Married. Hari ini adalah pertemuan pertama sekaligus stadium general gitu. Kemudian juga selamat datang kepada peserta yang secara umum ya tadi mendapatkan info dari manapun gitu, dari sosmed Pak Cah, dari teman-temannya gitu, atau dari status WhatsApp dan lain-lain gitu. Saya juga ucapkan selamat datang. Nah, sebelumnya mungkin informasi untuk para peserta atau yang hari ini hadir dan belum mendaftar gitu. Jadi kelas ini atau forum sore hari ini adalah pembukanya gitu, dan nanti setelah ini akan ada 4 kelas gitu ya, 4 sesi yang akan dibimbing oleh Pak Cah dan Bu Ida, dan juga nanti Mas Amar dan juga yang lain ya gitu. Nanti akan ada 4 sesi. Nah, untuk pendaftarannya nanti akan di-share oleh Kak Erma ya di link, dan juga nanti di chat, maksud saya ya di chat. Nanti silahkan untuk mendaftar, klik link di chat gitu. Nah, juga ada presensi, jadi diharapkan gitu ya, silahkan untuk para peserta untuk mengisi presensi. Nanti di presensi itu teman-teman akan mendapatkan e-book tambahan gitu ya, mendapatkan apresiasi gitu ya, tambahan e-book. Juga kemudian kalau yang peserta wajib isi presensi ya, karena itu masuk presensi kelas gitu. Nah, kemudian di presensi itu juga nanti silahkan diisi. Tadi ada informasi-informasi ya, kemudian nanti silahkan diisi. Jika ada yang perlu ditanyakan gitu ya, bisa chat Kak Fitri, nanti akan direspons gitu. Kalau misalnya chatnya mungkin ada yang linknya nggak biru gitu ya, maksudnya nggak bisa diklik, langsung isi presensi saja, itu nanti ada nomor handphone, itu akan kami hubungi langsung gitu. Begitu saja mungkin Bapak Ibu Kakak semuanya. Nanti kami tunggu gitu bergabung di kelas bersama kami untuk 2 minggu ya, insya Allah dengan intensif bersama Pak Cah, Bu Ida, dan seluruh tim. Begitu Pak Cah. Oke, lanjut Mas Amar. Baik, terima kasih Mbak Mufid, terima kasih Pak Cah. Ya, bagi para peserta yang berminat ya untuk belajar lebih lanjut seputar pernikahan ya, kita belajar lebih banyak dan lebih mendetail. Nanti bisa klik link yang ada di chat ya. Kemudian kita kembali ya, sekarang pada Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif ya. Kalau dari Pak Arif sendiri, bagaimana peran Pak Arif ini untuk mengkondisikan putra laki-lakinya ya Pak Arif ya, agar siap untuk menikah Pak Arif? Baik, terima kasih Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya mengkondisikan, saya bingung juga dikondisikan apanya ya. Jadi tadi sampaikan bahwa memang semua adalah skenario Allah itu ya. Jadi bahwa jodoh itu memang urusannya Allah. Orang tua hanya bisa istilahnya mengikhtiarkan, memberikan wasilahnya saja gitu ya. Dalam konteks mengkondisikan atau mungkin menyiapkan anak ya. Kalau saya sendiri sebenarnya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya, terutama yang laki-laki, bahwa kalau mau dapat orang yang soleha, ya harus jadi orang soleh dulu. Sehingga di situ harus
terus memperbaiki diri kalau ingin ketemu jodoh dengan orang yang baik juga gitu kan. Itu yang selalu kami tekankan pada anak-anak kami. Kemudian juga karena anak kami kebanyakan laki-laki ya, jadi anak kami ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah, laki-laki itu kita tahu bahwa pemimpin ya, jadi calon pemimpin rumah tangga, sehingga kita harus menanamkan rasa tanggung jawab. Ya, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak kita untuk bisa menyiapkan diri. Ya, tanggung jawab itu macam-macam gitu ya. Dari sisi mungkin tanggung jawab masalah kependidikan istri dan anak, mungkin tanggung jawab masalah maisha dan lain sebagainya. Sehingga apabila mereka sudah siap untuk melangkahkan ke jenjang pernikahan, mereka sudah siap semuanya, dalam artian siap semuanya itu ya dari sisi mental, dari sisi finansial barangkali ya, walaupun kalau ngomong finansial itu sangat relatif, tapi paling tidak udah masuk ke mindset mereka bahwa memang itu juga harus dibutuhkan dalam berumah tangga. Karena itu rasa tanggung jawab sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga harus bisa mengayomi ya, bisa mendidik, menafkahi dan sebagainya, sehingga itu yang menjadikan mereka untuk siap gitu ya. Walaupun ya tadi relatif ya, kesiapan itu juga relatif, masalah mental kesiapan untuk berumah tangga dan sebagainya. Saya ingat kemarin sebelum ada biodatanya Mbak Dija, Mas Atin itu pernah aku nantilah masih setahun lagi aja gitu kan. Bahkan ngomong 2 tahun lagi gitu ya waktu itu. Karena masih kuliah. Karena masih kuliah, harus menyelesaikan dulu dan sebagainya. Mungkin dalam pikirannya biar tuntas dulu lah sekolahnya dan sebagainya. Tapi ya ini kembali ke skenario Allah bahwa memang jodoh itu di tangan Allah. Ya, atas wasilah mungkin orang tua dan sebagainya tadi ternyata bisa berubah dalam tanda petik ya, berubah dalam artian yang tadinya merencanakan 2 tahun lagi bisa maju gitu ya, bisa maju. Artinya itu kan memang karena kesiapan mental juga barangkali salah satunya, kemudian juga kesiapan-kesiapan yang lain. Memang sih kalau orang tua ada kecenderungan ya, ingin memilihkan anaknya yang terbaik gitu ya. Tetapi ya sekali lagi anak zaman now itu memang tidak istilahnya tidak seperti zaman dulu ya, seperti Siti Nurbaya gitu ya. Jadi ada juga yang kepingin mencari sendiri dan sebagainya ya. Dan itu sah-sah saja ya, karena keinginan orang tua barangkali tidak sama dengan keinginan anak, tapi bagaimanapun juga ini harus dikomunikasikan ya, antara orang tua dengan anak, harus ada dialog, ada komunikasi yang baik ya. Kami sering ngobrol-ngobrol santai gitu ya, dialog ya tidak serius gitu ya. Ngobrol-ngobrol masalah pernikahan, gimana nak? Udah siap belum gitu ya. Dan sebagainya. Sehingga dari situlah kita beri masukan-masukan dan tanda petik ya. Artinya kalau kita memang mau mencari jodoh, tidak hanya istilahnya 2 orang pasangan ini yang disatukan, tapi 2 keluarga besarnya. Itu selalu kita tanamkan pada anak-anak seperti itu. Jadi tidak hanya 2 mempelai saja, tapi juga 2 keluarga besar itu juga disatukan, sehingga dalam memilih atau dalam mencari jodoh itu juga melihat ya, tidak hanya sosok calonnya saja, juga melihat ke keluarga besarnya seperti apa dan sebagainya, karena itu juga yang akan disatukan dalam keluarga besarnya gitu ya. Jadi itu terus kami tanamkan juga kepada anak-anak supaya mereka walaupun mencari sendiri paling tidak sudah ada rambu-rambu gitu ya. Ya, rambu-rambu pertama tadi bahwa kalau ingin mencari orang yang solehah, tentu dirinya harus soleh dulu dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin Mas Amar. Insya Allah ya. Ini pesannya sangat sederhana tapi mendalam sekali ya pesannya ya. Sebenarnya
mencari orang yang solehah tentu harus jadi soleh dulu. Mencari orang yang soleh tentu harus solehah dulu. Mungkin sederhana tetapi ini maknanya banyak sekali ya, dan tentu ini juga salah satunya banyak sekali pesan ya. Salah satunya pesan untuk memperbaiki diri, pesan untuk mempersiapkan diri juga ya. Ini pesan-pesan yang tersirat dalam petuah-petuah yang disampaikan oleh Pak Arif. Masya Allah. Nah, mungkin tambahin sedikit ya, mungkin kita sebagai orang tua gitu ya, kita juga harus selalu memberikan contoh kepada keluarga secara nyata gitu ya. Artinya memperlakukan atau mencintai, menghormati istri itu sebagai bagaimana sehingga nanti bisa dicontoh ya bagi anak-anak kita, bagaimana dia juga memperlakukan istrinya atau suaminya nanti. Jadi kita sebagai orang tua tentu menjadi menjadi idola bagi anak-anak kita, sehingga kita juga memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Itu mungkin tambahan. Iya, Masya Allah itu juga benar sekali ya Pak Arif, karena mungkin bagi pasangan-pasangan yang muda, ya tentu yang sudah menikah juga ya, yang tidak muda juga pasti sama ya. Ketika awal menikah itu ya, pasti referensi utamanya dari orang tuanya. Dulu bagaimana sih ketika orang tuanya menikah, bagaimana memperlakukan suami istri, itu pasti referensi utama dari pasangan-pasangan yang baru menikah, karena mereka nggak tahu. Pasangan muda yang baru menikah itu memang umumnya tidak tahu ya bagaimana harus bersikap pada suami, bagaimana harus bersikap pada istri. Tentu referensi pertama yang mungkin secara sadar atau tidak sadar ya, yang akan mereka contoh itu pasti dari orang tuanya. Jadi memang sangat bagus ya pesan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, bahwasannya untuk pada para orang tua ya tentu harus memberikan contoh yang baik ya. Karena kalau contohnya baik, insya Allah anaknya juga nanti akan perlakukan pasangannya dengan baik. Hebat sekali ya. Kali ini kita lanjut ke pasangannya ya. Tadi kita sudah berbicara dengan para orang tuanya, para mertuanya. Sekarang kita ngobrol dengan pasangannya yang baru menikah. 1 tahun ya, belum sampai ya, belum 1 tahun. Mungkin dari Mas Atin dulu ya, dari Mas Atin ya. Dari Mas Atin dulu. Ini kan prosesnya juga masuknya dijodohkan ya, karena ini dicobakan ini sama orang tua. Coba sama ini dulu ya. Ini bagaimana Mas Atin? Kalau pendapat dari Mas Atin, kalau misalkan laki-laki itu dijodohkan itu oleh orang tuanya dan nggak mencari sendiri, ini bagaimana pendapat dari Mas Atin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Dulu saya sebenarnya juga sempat mikir kalau mending nyari sendiri aja gitu. Tapi mungkin pertama-tama ada salah kaprah yang perlu dilurusin dulu, karena banyak orang bilang kalau dijodohin itu artinya dipaksa. Nah ini padahal nggak benar. Saya yakin kalau nggak boleh ada memaksa-memaksa gitu dalam pernikahan, ya bakal chaos lah istilahnya. Terus kalaupun jadinya kalau kita dijodohin dan kita ujungnya nggak mau, ya seharusnya itu nggak jadi masalah. Orang tua juga nggak bisa maksa buat lanjutin gitu kan. Apalagi ini hasil dari ngobrol-ngobrol juga, banyak kaula-kaula muda tuh sebenarnya takut kalau dijodohin. Biasanya alasannya itu ya karena memang belum siap nikah, kayak misalkan mau single dulu aja atau 2 tahun lagi gitu misalnya. Nah kalau kayak gini mungkin agak kurang bijak juga sih kalau misalnya orang tuanya maksa jodohin gitu kan, karena sifatnya lagi-lagi anaknya ngerasa jadi terpaksa gitu. Jadi udah agak clear ya kalau misalnya konteksnya itu misalnya orang tua itu ngejodohin kita sebenarnya karena emang status kita itu ya memang sudah siap atau seenggaknya udah dirasa siap untuk menikah. Nah, kalau balik ke pertanyaan awal, kalau memang saya udah siap nikah, kenapa kok mau dijodohin gitu? Nah, kalau dulu saya mikirnya kalau dijodohin ya belum tentu kan saya srek sama calonnya gitu. Dulu mikirnya ini kan Umi atau Abi yang jodohin, berarti kriterianya ya berdasarkan sama Umi sama Abi gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan kriteria yang saya pengenin gitu. Nah, justru pemikiran yang kayak gini yang sebenarnya keliru. Jadi kuncinya itu yang tadi Abi bilang, pernikahan itu ya nggak cuma menyatukan satu orang aja, tapi menyatukan 2 keluarga besar gitu. Nggak menyatukan 2 orang, tapi 2 keluarga. Nah, kalau misalnya saya nyari sendiri nih, terus saya srek sama calonnya karena sesuai dengan kriteria saya. Tapi pas dikenalin ke orang tua, ya ternyata merekanya yang nggak srek. Nah itu nggak akan bagus juga ke depannya gitu kan, kayak ya relasi kekeluargaannya juga nggak bakal bagus. Nah apalagi kita tahu kan kalau restu orang tua itu ya sangat penting ya selama kita hidup. Kalau misalnya ujian sekolah aja kita minta doa dulu sama orang tua,
Ya apalagi kalau nikah gitu yang sebenarnya salah satu ujian atau ibadah sepanjang hidup kita gitu. Itu jadi sebenarnya sih intinya tinggal urutannya aja. Kalau misalkan mau memilih seseorang untuk menjadi jodoh saya, antara mau sesuai kriteria saya yang diduluin atau sesuai kriteria orang tua yang duluan. Nah, kalau saya lebih condong ke mendahulukan kriteria orang tua dulu. Karena selain ada restu orang tua, ya calonnya ini udah difilter lah. Jadi udah dinilai sebagai calon yang baik oleh orang tua dari segi apapun, mau agamanya, keluarganya, apapun gitu. Ya, terakhir kalau misalnya memang kita udah siap nikah, sebenarnya langsung aja kita doa gitu, mohon sama yang Maha Pengatur gitu. Karena ya kita tuh justru jangan nyari orangnya, tapi biarlah Allah yang nyariin kita orangnya. Karena ya pasti pilihan Allah itu ya pilihan yang paling baik lah, gitu sih. Sama, oh ya saya juga setuju sih sama Umi dan Abi tadi bilang kalau perjodohan ini emang skenario Allah ya. Jadi sebenarnya kalau cerita dikit, tahun lalu itu pas Ramadan itu saya suka apa ya, lagi introspeksi diri lah kasarnya. Jadi banyak berbenah diri. Alhamdulillah waktu itu ada juga teman serumah yang bisa diajak buat ngobrol-ngobrol, terutama buat terkait agama gitu kan. Jadi habis itu saya merenung gitu kan. Ini kalau misalkan saya emang pengen ngobrol-ngobrol tentang ini lagi, kalau misalkan sama teman serumah ya nggak bakal ada terus gitu kan. Padahal kalau kita bicara tentang agama Islam itu ya kita harus tiap hari 24 jam kita selalu bersamanya. Jadi ya saya cuman doa aja sama Allah gitu. Ya Allah, saya mohon diberi kemudahan untuk dipertemukan dengan seorang sahabat yang mendekatkan saya kepadamu ya Allah gitu. Sahabat yang menemani 24 jam sehari. Jadi mintanya cuma sahabat doang, malah alhamdulillah. Ya singkat cerita ya pas Syawal itu langsung dapat proposal masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau dari saya Mas Samar. Baik ya. Ini seperti ini ya, kalau Ustadz Salim Villa itu bilangnya dulu waktu mencari jodoh, lebih baik saya dipilihkan oleh Ustadz saya karena penilaian saya belum tentu lebih baik daripada penilaian Ustadz saya gitu ya. Jadi tidaklah masalah ya kalau kita dijodohkan, terutama oleh orang-orang yang tentu lebih paham daripada kita ya tentang agama, tentang pernikahan, dan kita percayakan pada mereka, insya Allah pilihannya juga sama baiknya ya. Kemudian dari Mas Aceh juga nih, kan ini belum kenal ya dulu pertama kali saat menikah. Ini perasaannya bagaimana? Ya dari segi perasaannya itu Mas Aceh. Perasaannya menikahi orang yang sama sekali belum pernah dikenali sama sekali Mas Aceh ini. Ya campur aduk lah ya. Agak mungkin agak setengah nggak percaya juga sih. Ya. Tapi ya maksudnya mau yang kita udah kenal maupun yang nggak kenal tetap pasti ada perasaan seperti itu. Jadi kalaupun kita misalnya udah ketemu sama seseorang yang kita udah kenal, terus misalnya kita mau berjodoh dengan dia, tentu kalaupun kita akhirnya menikah dengan dia, bakal banyak hal-hal yang baru yang bakal kita temui gitu kan. Jadi sekarang sebenarnya sama aja sih. Jadi mau yang baru pertama kali ketemu atau yang udah sering ketemu, itu pasti ada hal-hal yang kita belum ketahui sebelumnya sebelum kita melakukan ta'aruf maupun ya ta'aruf lanjut setelah pernikahan nanti gitu. Iya, insya Allah mungkin sama ya perasaannya ya. Was-was dan juga ada campur aduk ya yang susah dijelaskan ya mungkin ya Mas Atin ya. Baik, kita lanjut ke Mbak Dija sekarang ya. Tadi Mas dari Amar, sebentar ya. Iya, Pak Cah. Jeda sedikit lagi teman-teman sekalian yang sudah bergabung di Zoom. Terima kasih 247 yang bergabung hari ini. Mohon berkenan untuk mengisi link presensi ya di kolom chat. Maka teman-teman dipersilakan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Kemudian juga bagi teman-teman yang pengen ikut bergabung di kelas bimbingan pranikah bersama Pak Cah, masih bisa mendaftar pada kesempatan sekarang ini, mumpung ini kelas baru dibuka ya, pembukanya baru sekarang ini, dan masih ada 4 sesi, 4 pertemuan berikutnya. Maka silakan mendaftar di kolom chat, nanti sudah ada keterangannya. Makasih Mas Omar. Baik, kita lanjut ya sekarang ke Mbak
Dija, tadi dari sisi laki-laki sudah disampaikan oleh Mas Atin, sekarang dari sisi perempuannya Mbak Dija ini kan juga sama ya. Jadi ceritanya dijodohkan juga dan mungkin pertanyaannya sama ya. Gimana perasaannya Mbak Dija dulu pertama kali ketika dijodohkan dan ketika berproses dengan Mas Atin pertama kali gitu ya. Seorang yang mungkin tidak dikenal sama sekali dan belum pernah bertemu juga seumur hidup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Salah. maaf ya ini kalau saya pakai tisu ya, ini bukan terharu atau gimana, tapi ini masih batuk pilek, jadi nanti mohon maaf kalau ada batuk-batuk gitu. Ini kalau saya sendiri, mungkin tadi udah dijelaskan ya sama Bu Ida, Umi, kalau memang banyak yang dalam proses itu yang tidak terlihat ya, maksudnya yang dari sebelumnya itu maksudnya sudah terjadi tapi tidak ada maksudnya nggak kelihatan gitu. Jadi maksudnya jadi ini tuh bukan proses yang sebenarnya sebentar gitu ya. Maksudnya kalau dari saya sendiri gitu. Jadi maksudnya saya sendiri untuk menyiapkan saya sampai tahap yang saya siap menerima gitu ya, untuk dijodohkan gitu ya sebenarnya nggak sebentar gitu ya, lama gitu. Nah, jadi kalau misalnya perasaan saya sendiri waktu kemudian dijodohkan, itu ya gimana? Kalau waktu itu saya sudah plong gitu ya, maksudnya itu saya sudah berada di titik di mana saya itu merasa sudah bisa menerima, maksudnya untuk menikah dan kemudian bertemu dengan orang yang saya sama sekali tidak kenal awalnya gitu ya, tapi nanti ya kenalan gitu. Itu ya saya sudah menerima gitu. Jadi dari dalam diri saya sendiri saya tuh sudah merasa gitu kalau sudah ada perbedaan yang dari saya tahun sebelumnya itu saya sudah merasa ada yang berubah gitu. Nah, itu juga saya sendiri ya belajar, saya mengikuti kelas, saya berdoa gitu ya. Saya itu udah mengalami perubahan yang saya sendiri juga nggak bisa ngejelasin ya, tapi pokoknya jadi kalau ditanyain perasaannya itu waktu itu ya saya kayak gimana ya, udah kayaknya saya bisa sekarang gitu. Jadi saya nggak yang kayak yang gimana gitu, nggak yang khawatir apa gimana ya, ya pasti ada ya, nggak yang 100%, tapi maksudnya di situ saya udah terbuka hatinya gitu. Jadi saya kayak ini kayaknya nanti kalau dikenalin saya bisa deh nerima gitu. Walaupun saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu gitu. Nanti saya coba aja gitu. Di situ saya udah ada perasaan yang ya tenang aja plong gitu, bisa insya Allah lah jalanin dulu kayak gitu. Kalau dari saya mungkin begitu ya, Omar. Iya, mungkin pertanyaannya kalau gitu bukan perasaan ya. Mungkin pertanyaannya gimana dulu caranya gitu ya, prosesnya sampai bisa menerima gitu, sampai bisa mau menerima gitu ya. Yang katanya eh, mungkin sebelumnya belum bisa, sekarang jadi bisa itu. Mau menerima yang namanya perjodohan, mau menerima yang namanya mungkin seseorang yang ada yang mungkin kriteria-kriteria yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan sebenarnya gitu. Ini bagaimana bisa sampai ke situ prosesnya ini bagaimana? Mungkin buat pelajaran nih kepada Ini ahwat-ahwat lain. oh ya, mungkin ini kalau dari pengalaman saya saja ya. Jadi mungkin nggak tahu ya bagus atau tidak untuk ditiru kita tidak tahu. Tapi ini cuma kalau pengalaman pribadi saja. Nah, kalau pengalaman pribadi saya itu kan sebenarnya ya memang dari seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ida, kalau sejak saya lulus kuliah itu sudah mulai ada pembicaraan dan memang sudah diarahkan gitu ya ke arah pernikahan begitu. Nah, dari situ awalnya memang saya belum siap. Jadi saya tahu maksudnya kalau saya belum siap gitu. Jadi saya suka menghindar gitu ya, suka menolak gitu. Nah, jadi kalau prosesnya itu dari awalnya itu
mungkin ini kayak trial and error gitu ya. Jadi apa misalnya merasa merasa kok kayaknya bisa dicoba, dijalani, itu ya dicoba, tapi nanti ketika menjalani itu mungkin karena dari saya sendirinya belum siap itu, jadi ya belum bisa gitu. Jadi kalau mau ada proses ya belum bisa lanjut gitu. Jadi mungkin banyak trial dan error itu di perjalanan, dan kemudian pelan-pelan sih saya mulai ini ya, mulai membuka diri. Maksudnya dari Umi juga, dari Bu Ida juga bilang kalau apa namanya, nggak ya nggak bisa ya kayak gitu terus ya, masa masa ya maksudnya masa kayak gitu coba-coba ya gitu ya nggak bisa gitu. Jadi kayak kita sendiri juga harus gimana ya, kita sendiri juga harus apa ya istilahnya, kayak menyiapkan lah, maksudnya dari kita sendiri itu harus terbuka gitu. Jadi mulai dari situlah saya kayak ya mulai mikir-mikir gitu. Saya mulai mulai banyak baca-baca buku gitu untuk mempersiapkan diri gimana saya bisa menerima gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya dari saya sendiri kan pasti juga, maksudnya kalau perempuan ya mungkin pasti banyak ketakutannya ya, nggak segampang itulah kalau mau menikah gitu. Karena kan kita tuh sebagai perempuan kayak harus taat pada suami gitu atau gimana. Jadi kayak banyak yang rasanya mungkin kayak menakutkan gitu lah ya, di apalagi untuk perempuan gitu. Mungkin kalau untuk laki-laki berbeda. Kalau sebagai perempuan ya saya sendiri juga waktu sampai mau menikah gitu juga masih ada ya kayak ketakutannya gitu. Tapi dari baca-baca buku gitu-gitu, saya juga mulai bisa ya menerima maksudnya misalnya kita tuh tujuannya untuk menikah itu apa sih gitu. Jadi kayak kita tuh kalau kita udah mikir lebih jauhnya ya, kita nggak cuma mikir yang buat di sini aja sekarang gitu. Misalnya kayak nanti, waduh harus apa ya, masain suami kalau suami minta gitu atau gimana gitu. Itu kan kayak yang remeh-temehnya gitu kan. Tapi kayak kalau kita mikir ya lebih jauhnya lah, kita tuh butuh ya mungkin kayak sama seperti yang dibilang suami saya tadi ya, kayak kalau misalnya ada temen untuk bisa memperbaiki diri, terus memperbaiki diri untuk ya beribadah, terus beribadah kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu alangkah baiknya ya kalau misalnya kita tuh sebagai manusia bisa menemukannya gitu ya, insya Allah. Jadi maksudnya ketika kita udah memikirkannya lebih jauh lagi, itu kita jadi iya ya, masa sih aku hidupnya kayak gini terus gitu. Maksudnya aku ya udah sendiri nih, aku udah bisa kayak apa-apalah kalau di dunia itu apa yang dicapai mau dicapai itu kayak udah dilakuin semua gitu ya. Kayaknya udah selesai gitu loh, apalagi sih yang mau aku lakuin gitu. Kayak istilahnya kayak dulu ingat juga sih pernah tanya sama Amar itu waktu kan Amar adik saya itu nikah duluan ya. Kamu kenapa sih Mar kok mau nikah gitu? Dia bilang mau upgrade diri. Nah, jadi istilahnya tuh kayak mau upgrade diri gitu lah ya. Jadi itu kayak baru saya ngeh waktu saya udah siap itu, baru saya ngeh kalau oh ini tuh maksudnya gitu. Jadi kayak kalau dulu waktu yang belum siap tuh ya kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau sekarang waktu mau nikah itu ya udah ngerasa gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita capai bukan sekarang gitu ya. Dan itu mungkin kalau ada temannya gitu akan lebih baik. Itu yang waktu itu saya dari diri saya sadari, terus saya sendiri jadi kayak sepertinya saya udah siap gitu. Prosesnya mungkin seperti itu ya, agak panjang ya. Ya, panjang memang ya. Jadi terakhir nih ya dari Mbak Dija, apa pesan dari Mbak Dija mungkin buat para perempuan-perempuan lain, akhwat-akhwat lain di sini yang masih belum menikah nih, Mbak Dija? Nah ini sebenarnya kalau belum menikahnya karena apa itu
nanti mungkin beda-beda ya pesannya, tapi kayak kalau misalnya kita memang sudah siap ya, mungkin kalau misalnya orang-orang ikut seminar, ikut forum ini mungkin udah siap lah ya kan, mau maksudnya mempersiapkan diri gitu lah ya, bukan yang oh nggak mau nikah gitu terus ikut gitu kan, kayaknya enggak. Jadi ya kira-kira berarti ini yang di sini udah siap, memang siap-siap mau nikah. Nah kalau udah siap-siap mau nikah, terus mungkin permasalahannya masih ada di jodohnya ya, kok jodohnya nggak datang-datang gitu ya. Nah itu kan saya juga dulu juga sempat ya, mungkin sekitar setahun ya, itu yang kayak ini kayaknya udah siap tapi kok kayak nggak ada jodoh gitu. Nah itu ya kita lakuin apa yang kita bisa ya, maksudnya sambil tadi memperbaiki diri sendiri, mungkin mempersiapkan lagi apa yang kita bisa siapkan ya, selain jodoh nggak apa nyicil-nyicil dikit-dikit gitu kan, misalnya oh nanti kalau nikah ini mau pakai baju apa ya, kan itu kan nggak apa-apa ya nyicil dikit-dikit gitu ya. Saya enggak sih, tapi ya misalnya. Nah itu jadi nanti bisa juga gitu nyicilnya itu kayak mungkin kalau yang dari segi spiritualnya juga jangan lupa kayak tetap baca, mungkin mau baca buku, mau mengikuti mungkin bimbingan paksa gitu ya, kayak gitu tetap aja dilakuin, jadi sebagai ikhtiarnya. Dan juga jangan lupa terus berdoa ya, maksudnya itu ya udah basic sih, pasti ikhtiar dan berdoa gitu ya, berdoa ya Allah gimana sih, bukan gimana sih ya Allah pokoknya serahin aja sama Allah gitu ya, gimana kapan jodoh datang itu ya kita nggak tahu gitu. Maksudnya ya kayak tadi aja cerita kita ini kan juga kayak nggak diduga-duga ya, tiba-tiba kayak Allah datengin aja gitu jodoh di depan mata. Tapi kita emang nggak bisa tahu, dan kita nggak bisa kayak maksa ya Allah sekarang gitu. Jadi justru kayaknya kalau saya lihat itu memang Allah tuh memang memberinya tuh di saat yang tepat gitu ya. Di saat saya itu sudah siap. Jadi memang saya sendiri udah ngerasa kalau saya siap. Jadi kayak kalau misalnya ini dulu Atin ini suami saya ini dikasihnya pas sebelumnya gitu. Sebelumnya sedikit aja sebelumnya saya waktu itu bisa aja saya tolak gitu ya. Jadi maksudnya ini tuh emang semua ini udah diatur gitu. Jadi kayak ya udah kita percaya aja gitu. Kita percaya aja sama takdir Allah, kita kayak terima aja gitu. Nanti ya insya Allah ntar juga ada saatnya gitu buat kita gitu. Apalagi kalau perempuan suka galau gitu ya. Ya mungkin isi waktunya dengan melakukan hal apa gitu ya, jangan galau terus gitu. Kan kalau nggak dipikirin juga ya nggak itu banget lah ya. Jadi maksudnya dibawa santai aja, tapi tetap ya ikhtiar dan berdoa, percaya sama Allah gitu. Nanti juga insya Allah pasti juga bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, jadi diisi waktunya ya buat gambar terus jualan gitu ya. Insya Allah nanti bisa cepet nikahnya ya. Maaf ya, saya pakai tisu juga ini karena saya terharu juga, saya pilek juga. Sekarang mungkin kita rangkum ya semuanya, Bukan saya yang ngerangkum ya, Pak Cah yang ngerangkum. Jadi bagaimana Pak Cah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pernikahan Mas Atin dan juga Mbak Atina? Iya, Masya Allah ya teman-teman sekalian. Terima kasih 258 yang hadir di ruang Zoom kita pada sore hari ini. Cerita yang mungkin sebagian teman-teman terlambat masuk ya, cerita yang dari tadi disampaikan dari Bu Ida, dari Bu Eni, dari Pak Arif Hadi, dari Mas Atin, dan dari Mbak Dija, itu saya memberikan beberapa titik-titik temu yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Nomor satu, bahwa menikah itu bukan soal umur ya. Ini kita tidak ngomongin umur, harus nikah umur berapa, bukan seperti itu. Tetapi nikah adalah bab kesiapan diri dan juga bab penerimaan. Jadi ketika sudah siap, seperti kata Mbak Dija yang terakhir tadi, itu lebih mudah untuk seseorang itu membuka hati, membuka jiwa terhadap calon pasangannya. Demikian pula Mas Atin yang semula masih berpikir nanti-nanti aja gitu ya. Tetapi ketika memang sudah menemukan titik kesiapannya itu, maka bisa menjadi lebih mudah untuk menerima calon pasangannya. Meskipun seperti yang tadi telah diceritakan,
mereka berdua itu belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah ngerti sebelumnya, dan tidak pernah terpikir ya. Itulah yang namanya jodoh, rahasia Allah SWT. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang kita tidak bisa memprediksi gitu. Nah, jadi bab yang paling penting di sini adalah adanya penerimaan dan kesiapan, bahwa masing-masing itu siap dan menerima bahwa orang tua, tadi Mas Arief sudah menceritakan ya bagaimana beliau menyampaikan prinsip-prinsip bahwa orang tua tidak akan memaksakan kepada anaknya, yang ada adalah dialog. Seperti juga tadi Bu Ida dan Bu Eni juga menceritakan bagaimana proses-proses dialog itu dibangun. Jadi kalau di ruang Zoom ini ada sebagian orang tua yang anaknya sudah mulai menginjak dewasa, begitulah yang mesti kita lakukan, membangun dialog-dialog positif dengan anak kita, menyiapkan mereka agar mereka itu bisa mendapatkan kesiapan dan penerimaan diri yang lebih baik. Jadi tidak berhak orang tua itu memaksa ya. Itu sebabnya maka pada saat Mas Atin ini ngelamar, karena waktunya pendek banget, sementara habis ngelamar itu dia balik lagi ke Singapura, lalu setelah itu nanti datang lagi itu waktu nikah gitu lah. Saya kapan itu nanti mengetahui kesiapan dia gitu. Jadi waktu itu saya menyampaikan sangat panjang lebar kepada Mas An itu untuk membuat dia itu berpikir ulang gitu. Karena saya tahu Dija ya, bagaimana Dija itu. Maka saya memberikan sesuatu yang kayak sedikit nakut-nakuti gitu ya. Kamu itu boleh kok berpikir ulang. Nanti kalau kamu setelah ngelamar ini, itu kamu masih boleh berpikir ulang untuk lanjut apa tidak gitu. Saya berikan berbagai macam catatan sampai kayak ngisi pengajian gitu ya waktu itu ya. Saya itu sampai panjang lebar kayak ngisi pengajian gitu. Karena saya tidak punya waktu lagi untuk ketemu Atin itu, karena setelah ngelamar itu dia akan langsung balik ke Singapura karena masih ada tugas-tugas kuliah, dan baru akan kembali lagi setelah akad nikah. Jadi kan saya kapan waktunya gitu. Jadi ini saya harus menyelesaikan urusan saya pada Mas Atin pada waktu itu ya. Saya sebagai wali, sebagai penanggung jawab dari anak saya, dari Dija, maka saya harus menyampaikan semuanya bahwa kamu boleh berpikir ulang. Kamu kalaupun sekarang menyatakan melamar, kalau kamu nanti dalam perjalanan pulang sampai Singapura kamu merasa nyesel atau merasa ragu-ragu, kamu batalin aja. Tidak apa-apa, saya bilang gitu ya. Jadi itu sesuatu yang perlu saya tegaskan, bahwa betul-betul pernikahan mereka itu dalam bentuk kesadaran. Karena cepat banget prosesnya, seperti yang diceritakan Mbak Eni tadi ya. Mereka itu datang terus malam Mbak Eni, malam Minggu ya, malam Ahad itu datang ngelamar, kenalan dulu ya, kenalan baru silaturahim gitu. Lalu kemudian hari Minggunya itu baru ta'aruf itu ya. Malam Minggunya datang untuk dua keluarga itu bertemu, kenalan gitu. Lalu hari Minggu paginya Atin sama Dija itu baru ta'aruf dari pagi jam 8 sampai 12 sampai zuhur kira-kira ya, di Kaliurang gitu. Jadi kita merasa bahwa ini kita nunggu hasilnya, mereka mungkin cocok, mungkin tidak gitu ya. Dan kami orang tua tidak mau mengintervensi, sudah pokoknya itu omongan kalian anak-anak, kami hanya menemani, tetapi mereka yang ngobrol supaya tidak ada tekanan dari orang tua gitu. Dan ternyata habis zuhur sudah ada jawabannya, bahwa mereka masing-masing itu mantap gitu. Dan akhirnya seperti Bu Eni cerita, bahwa akhirnya kayak dalam tanda petik kelabakan gitu, karena harus ngubungi orang keluarga-keluarga. Masa sih nanti ngelamar kok sendirian gitu ya. Lalu Mbak Eni ngubungi saudara-saudara yang ada di Kebumen. Saya juga berusaha untuk menghubungi keluarga-keluarga kakak-kakak saya gitu ya. Tapi dengan waktu yang mendadak, bahwa sore hari saya mengontak, lalu malam harinya itu lawanan, nah pada nggak bisa itu ya, karena mendadak banget. Lalu akhirnya saya hanya minta tolong tetangga untuk menemani pada waktu itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa nomor satu poin pentingnya, pernikahan itu bukan soal umur. Makanya saya tidak gelisah soal Dija sudah umur berapa. Saya tidak pernah gelisah soal anak saya sudah umur berapa. Karena saya meyakini nikah bukan soal umur. Jadi Mas Atin umur 29 pada waktu itu, Dija juga 29 pada waktu itu bagi saya tidak jadi masalah. Jadi bukan soal umur kamu harus berapa gitu ya. Saya tidak menjadi masalah bahwa kamu menikah dan teman-teman semuanya itu menikah umur berapa. Bagi saya itu tidak masalah. Makanya menjelang Ramadan kemarin ada yang datang ke rumah saya, mudah-mudahan hadir di ruangan Zoom ini, mudah-mudahan dia mendengar omongan saya ini, bahwa dia datang dan mengatakan akan menikah padahal dia masih berumur 16 tahun ya. Ayahnya yang datang ke rumah saya dan kemudian
meminta pertimbangan kepada saya bahwa anaknya perempuan 16 tahun mau menikah. Saya bilang udah siapin aja, kalau memang dia sudah siap kenapa tidak? Ikut bimbingan pranikah ya, ini yang batch 1 kemarin ikut bimbingan pranikah, dan di dalam bimbingan itu saya sudah sampaikan segala sesuatu termasuk pahit-pahitnya dalam pernikahan. Dan kalau memang dia itu belum siap nikah, pasti akan takut itu dengan cerita-cerita saya itu ya. Dan ternyata dia nggak takut itu. Dan ternyata tetap memutuskan menikah. Jadi kalaupun 16 tahun ya, sudah siap menikah, ya buatlah surat dispensasi dari orang tuanya. Kan surat dispensasi itu negatif apabila itu dilakukan dalam rangka untuk sesuatu yang salah. Contohnya misalnya yang kemarin viral di Jawa Timur, banyak sekali permintaan dispensasi karena sudah hamil di luar nikah, lah itu salah gitu ya. Tapi kalau dispensasi itu muncul karena memang sudah siap, bahwa dia umur 16 tahun tapi ternyata sudah siap, dan tidak, bahkan si perempuan yang umur 16 tahun itu ya ketika dilamar oleh laki-laki yang melamarnya itu jawaban dia sederhana. Dia bilang begini, aku itu nggak punya alasan untuk menolaknya. Jadi alasan apa aku menolak gitu? Itu aku nggak punya alasan gitu. Nah oleh karena itulah, kalau kita perhatikan, kalau memang dia sudah siap menikah, why not? Ya, sebagaimana juga kalau di antara Anda, laki-laki maupun perempuan, ikhwan maupun akhwat, kalau umur Anda sudah di atas 30, ya tidak masalah gitu ya. Jadi jangan gelisah soal umur gitu. Jangan gelisah soal umurku sudah 30 dan belum nikah, itu jangan menjadi pikiran bagi Anda semuanya. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi di sini, nikah bukan soal umur. Anda tidak harus merasa bahwa aku harus segera nikah sekarang, enggak juga begitu. Jadi nikah adalah soal kesiapan dan penerimaan. Anda siap dan Anda menerima. Itulah pernikahan. Kemudian poin kedua dari cerita-cerita yang tadi disampaikan, ini semakin banyak yang hadir ini, 260 yang hadir di ruangan Zoom kita. Kalau Anda yang terlambat ya, belum mendengar cerita seru dari tadi, itu bahwa kesimpulan saya dari poin-poin itu seperti yang juga sudah disimpulkan oleh Bu Ida, Bu Ani, Mas Arief, ya, Mbak Dija, dan Mas Atin, bahwa ini skenario Allah itu di atas segala-galanya gitu. Bahwa Allah yang mengatur. Jadi Dija itu di antara usaha yang dilakukan oleh kami sebagai orang tua, misalnya adalah mengikuti kelas pranikah. Teman-teman jangan ketawa kalau saya cerita bahwa Dija itu tidak ikut kelas pranikah saya. Bapaknya itu tukang membuat kelas pranikah gitu. Tetapi Dija kita minta ngikut kelas pranikahnya orang lain, jangan ikut kelas bapaknya. Jadi akhirnya kita minta dia ikut kelasnya Kang Setia Furqon Khalid ya. Saya kira sebagian dari teman-teman yang bergabung di Zoom ini juga murid beliau, peserta kelas beliau. Jadi Dija itu kita minta untuk ikut kelasnya Kang Furqon. Nah, Kang Furqon itu juga biasa komunikasi dengan saya, karena ke rumah dengan istrinya, ngobrol-ngobrol dan seterusnya, tukar-menukar buku dan seterusnya ya. Kang Furqon sendiri banyak diskusi dengan saya. Tapi kemudian ketika saya harus menyiapkan anak untuk bersiap menikah, itu akan lebih baik supaya dia juga mendengar dari orang lain gitu ya, supaya kemudian dia mendapatkan insight itu dari orang lain. Jadi kita juga menyiapkan, dan ternyata ya gini teman-teman sekalian, kalau Anda misalnya ya, Anda di antara yang belum menikah, Anda merasa aku pernah ikut kelas, aku pernah melakukan usaha ini itu, pernah memasukkan proposal, pernah mengikuti program kelas ta'aruf dan seterusnya, lalu ternyata belum berhasil dari situ, itu jangan pernah berpendapat bahwa ternyata nggak ada gunanya aku ikut kelas, nggak ada gunanya aku ikut program ini, program itu. Jangan mengatakan tidak ada gunanya. Itu persis seperti ketika kalau nyuwun sewu nggih, kalau ada orang-orang kampung, orang-orang kurang teredukasi gitu, misalnya dia sakit terus datang ke seorang dokter, dikasih obat, terus ternyata nggak sembuh hari itu, lalu besok ke dokter yang lain lagi dan dikasih obat dan nggak sembuh, lalu dia tidak pernah tahu bahwa ternyata obatnya itu sama gitu ya, karena obatnya dikasih gitu aja, dia nggak tahu bahwa itu obat yang sama. Yang ketika dia minum dari dokter pertama, besok dia minum dari dokter kedua, sebetulnya obatnya itu nyambung gitu. Terus kemudian sampai 4 dokter, dan ternyata waktu dokter keempat itulah dia ternyata sembuh gitu. Lalu dia bilang ternyata dokter 1, 2, 3 itu nggak bisa menyembuhkan saya. Ternyata yang paling manjur itu adalah dokter keempat gitu ya. Padahal yang menyembuhkan memang Allah SWT. Tetapi bukankah dokter-dokter tadi itu bagian dari perantara yang kalau dia itu mungkin baru datang ke dokter keempat itu pertama kali, itu juga tidak akan sembuh karena proses penyembuhan yang berproses, yang
sedang berjalan gitu prosesnya gitu. Jadi semua yang ditempuh tadi itu tidak sia-sia, bahwa kita mengupayakan ini itu, ikut kelas ini, ikut kelas itu, ikut bimbingan pranikah bersama Pak Cah, ikut kelasnya Kang Setia Furqon Khalid, ikut kelas yang lain lagi dan seterusnya. Mas Amar Hadid yang jadi host kita ini juga punya kelas pre-marriage class gitu ya. Itu kalian mengikuti itu semuanya, itu nggak ada yang pernah sia-sia. Percayalah bahwa itu bagian dari proposal yang kalian lakukan untuk ditunjukkan pada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah ikut ini loh, saya sudah ikut ini loh, saya sudah baca buku ini, saya sudah ikut seminar ini, saya sudah ikut pembekalan ini, saya sudah ikut bimbingan, dan seterusnya. Itu proposal kalian kepada Allah SWT. Semakin banyak kalian itu mengumpulkan proposal-proposal seperti itu untuk diserahkan kepada Allah SWT, ini adalah portofolio kalian bahwa dalam proses untuk menjemput jodoh itu, ya Allah, aku serius banget, aku berdoa, aku minta restu orang tua. Mbak Dija itu waktu ikut kelasnya Kang Furqon, ada prosesi di kelasnya Kang Furqon itu yang harus dijalani gitu, yaitu minta restu orang tua dan dipoto, dipotret dan di-share, disampaikan ke admin bahwa harus sudah melaporkan seperti itu. Itu kan proses menjemput jodoh itu kita sudah lakukan ini itu segala sesuatu gitu ya, yang kemudian bahwa di mana Allah memberikan jodoh kepada kita, sudah ikut 10 kelas. Ternyata 10 kelas ini tidak memberikan jodoh kepada kita sama sekali. Ternyata jodohnya malah didapatkan di luar kelas kan? Nggak ikut kelas ini, nggak ikut kelas itu yang ternyata. Tapi jangan mengatakan bahwa kelas-kelas tadi itu nggak ada gunanya. Karena itu adalah proposal kesungguhan kita pada Allah SWT gitu. Jadi ini pelajaran penting kedua ya teman-teman sekalian dari semua rangkaian cerita kita tadi hari ini, bahwa Anda sepatutnya, kalau tadi Mbak Dija, Mas Aten menyampaikan bahwa mematur diri Mas Aten ngobrol dengan teman di tempat tinggalnya di Singapura sana ya, yang kemudian lalu beliau melakukan proses muhasabah, introspeksi, Dija juga mengatakan berusaha memperbaiki diri dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang sangat penting untuk menyusun portofolio kita kepada Allah SWT, bahwa inilah ya Allah, saya dalam proses menuju kepada upaya memantaskan diri. Nah, termasuk kelas yang nanti akan kita mulai ya teman-teman sekalian, bimbingan pranikah bersama Pak Cah before we get married. Insya Allah 4 kali pertemuan, hari ini pembukaannya secara umum, tetapi bagi teman-teman yang ikut kelas, boleh orang tua yang ikut kelas ya, orang tua yang anaknya sudah remaja atau dewasa, silakan ikut orang tuanya supaya mengerti bagaimana mendampingi anaknya. Boleh anaknya itu sendiri yang sedang berproses menikah, bahkan tadi saya dapat pertanyaan sebelum masuk forum ini, bolehkah saya yang belum berpikir nikah itu ikut kelasnya Pak? Oh boleh, saya bilang, kamu ini adik-adik yang masih SMA, tadi saya bilang, kamu ikut aja, biar kamu ngerti ya, biar kamu proses persiapannya lebih awal gitu. Jadi kalaupun Anda merasa belum siap nikah, ikut aja kelasnya. Kalau Anda orang tua yang pengen mendampingi anaknya, ikut kelasnya. Apalagi Anda yang sedang berproses untuk menjemput jodoh, ikut kelasnya. Begitu Mas Amar, kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Cah. Mungkin ini sesi tanya jawab sebentar saja ya, karena ini sudah beberapa tempat sudah masuk waktu maghrib. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk. Pertanyaannya yang pertama, apakah nanti ada rekaman ulangnya? Ada ya, ada rekaman ulangnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada amalan-amalan yang bisa mempercepat datangnya jodoh Pak Cah? Ini pertanyaan untuk Pak Cah. Kemudian ada pertanyaan satu lagi untuk Mbak Dija. Kepada Mbak Dija, Assalamualaikum, saya mau bertanya Mbak Dija, berarti yang memulai ta'aruf pertama itu dari pihak Mbak Dija mengirimkan proposal, tanda tanya ya. Bagaimana cara mengelola perasaan Mbak Dija takut ditolak oleh calonnya dan bingung minder untuk memulai ta'aruf selanjutnya? Jadi bagaimana caranya biar bisa mengelola perasaan takut ditolak yang membuat nanti jadi minder ya? Mungkin Pak Cah dulu ya, mungkin masing-masing pertanyaan bisa dijawab dengan singkat. Oke, ada banyak amalan, tapi yang ingin saya sampaikan di sini salah satu amalannya, karena sangat banyak amalannya. Salah satunya adalah kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu amalan hati. Berprasangkalah baiklah kepada Allah, karena Allah dalam hadis qudsi menyatakan ana indadzonni abdi bi, aku bersama persangkaan hambaku kepada aku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah menyiapkan jodohku, Allah pasti akan memberikan jodoh terbaik untukku, Allah pasti akan memberikan jodoh yang akan bisa memberikan kebaikan dalam kehidupanku dunia maupun akhiratku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan bersama dengan persangkaan hambanya. Tapi kalau ada di antara hamba-hamba Allah yang berpikiran negatif,
ini kok Allah itu nggak mau ngasih jodoh sama aku sih, aku sudah umur sekian dan Allah nggak ngasih jodoh, Allah itu memang nggak pernah sayang sama aku, nggak pernah ngasih jodoh sama aku. Itu kalau persangkanya jelek seperti itu, maka seperti itu yang berlaku pada dirinya. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT. Teman-teman sekalian, berapapun umur Anda sekarang, tetaplah berprasangka baik kepada Allah SWT, bahwa Allah sedang menyiapkan jodoh terbaik pada waktu yang paling tepat untuk Anda. Begitu Mas Amar. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Cah. Sekarang pertanyaan kedua ya. Tadi untuk Mbak Dija, silakan dijawab Mbak Dija. Ya maaf tadi pertanyaannya yang takut ditolak itu ya. Iya. Kalau yang dari saya, kalau yang saya ini kan harusnya kan dari orang tua ya yang mulai, bukan saya mengajukan proposal. Jadi maksudnya bukan saya gitu ya yang udah menyiapkan, maksudnya kayak menyiapkan mental untuk waduh mengajukan proposal nih, bukan saya gitu ya. Tapi kayak dari orang tua kami gitu, orang tua kami. Jadi kayak saya cuma kayak menerima saja gitu, menerima kalau ada taruh ini. Tapi mungkin kalau misalnya untuk takut ditolak itu ya mungkin itu ini ya, kalau mau ta'aruf tuh memang kita udah harus menyiapkan diri kita gitu, udah harus menyiapkan hati kita kalau ini tuh, kalau ta'aruf tuh ya bisa lanjut, bisa nggak lanjut gitu. Maksudnya nggak, ini bukan udah pasti, ini udah bakal jadi gitu, enggak. Tapi jadi kita memang udah tahu gitu, ini bisa aja jadi, bisa aja enggak gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu kayak gitu, jadi kita nggak yang terlalu berharap yang, oh ini ya Allah semoga ini jadi, yang terlalu berharap. Masih ya nggak apa-apa sih berharap, tapi maksudnya dari kita sendiri kalau misalnya terlalu mengharap-harap gitu ya, maksudnya terlalu kayak yang ini bakal jadi nih, udah kayak ada apa ya, kayak udah ada pikiran kalau ini ini jadi banget gitu. Jadi kayak kalau kita kayak gitu nanti kita jadi pas nggak jadi ya jadi kecewa banget gitu ya. Tapi kita tuh maksudnya selalu lihat ada sisi lain yang memang ini bisa nggak jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita sadar ada itu, kita nggak yang kalau ditolak tuh ya legowo gitu ya, memang jalannya ini belum saatnya gitu. Jadi ya kita terima gitu kalau misalnya ditolak, ketika kita tahu ada opsi itu gitu, maksudnya ada kemungkinan itu. Jadi ada dua kemungkinan gitu, kalau bisa jadi bisa enggak gitu. Jadi itu mungkin itu ya untuk menyiapkan mentalnya untuk kalau perasaan takut ditolak gitu. Karena nanti ya kalau sudah bisa melepaskan gitu, bisa menerima gitu ya, nanti kita bisa lanjut berproses lagi dengan yang lainnya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Dija ya. Saya dulu juga sebelum nikah ya, pesannya dari Abi juga sama ya. Jadi siap kalau ditolak ya udah harus siap juga ya. Jadi memang itu resiko yang namanya resiko dari proses pernikahan ya. Seperti itu ya, mungkin sesi tanya jawab kita. Insya Allah nanti kalau mau belajar lebih banyak bisa klik link yang ada di chat yang sudah dikirimkan oleh admin Erma ini yang berkali-kali ya, bisa diklik. Nanti kalau sudah diklik nanti bisa langsung daftar. Seperti itu ya. Mungkin sekian ya, kita bisa akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Cah, Bu Ida, Pak Arif, Bu Eni, Mas Atin, Mbak Atina, semuanya yang sudah datang juga, para peserta ya 250 lebih yang sudah datang pada kesempatan sore hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita juga baca istighfar bersama-sama ya. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup kegiatan kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada rekamannya ya. Bimbingan pranikah ya, bagi yang belum daftar silakan daftar, ada di kolom chat itu cara mendaftar.